Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ivan Sujana STMT, Bapak Tri Wahyudi STMT selaku dosen pembimbing saya, serta kepada Bapak Riyadi Budiman STMT dan Bapak Febri Prima STMT selaku dosen penguji skripsi saya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya tentang studi kelayakan pengembangan usaha Pontiform Pontianak, Kalimantan Barat dengan diversifikasi produk. Pengembangan industri yang semakin maju mengakibatkan iklim persaingan usaha semakin meningkat. Situasi tersebut menjadi perangsang agar lebih banyak industri-industri yang muncul, baik dalam skala kecil, menengah, hingga pada industri skala besar. Industri yang ada diharapkan akan memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan meningkatkan laju ekonomi. Adapun salah satu industri yang marak pada era ini adalah bisnis furniture seperti lemari, meja, kursi, kasur, dan lainnya. Semua elemen tersebut sudah menjadi kebutuhan masyarakat modern agar memiliki kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Besarnya peluang bisnis pada sektor ini juga membuat berdirinya suatu usaha bernama Pontiform. Pontiform merupakan sebuah distributor produk kasur busa Inowak dengan teknologi Jepang yang memberikan garansi 10 tahun. Saat ini Pontiform sudah memiliki variasi produk seperti sofa bed, karpet, hingga kasur lipat. Penjualan kasur Inowak sudah direspon positif oleh pasar, khususnya yang dialami oleh distributor yang ada Pontianak, yaitu Pontiform. Permintaan bukan hanya berasal dari dalam kota, tetapi juga berasal dari luar kota, yaitu Singkawang, Singgau, hingga Ketapang, serta Kapuas Hulu. Segmen ini yang dituju oleh produk ini tidak hanya untuk rumah tangga, melainkan menembus segmen properti lain seperti home cost, homestay, hingga perkantoran. Dengan adanya respon positif ini menyebabkan keinginan pemilik usaha untuk mengembangkan usahanya ke dalam skala yang lebih besar. Jika saat ini usaha masih dijalankan dalam skala rumahan, pemilik ingin mengetahui kelayakan bisnis atau investasi untuk mengembangkan usaha dalam bentuk perusahaan yang memiliki gedung dan karyawan yang mandiri. Dengan berkembangnya potensi pasar, maka pemilik usaha ingin mengembangkan usaha tersebut. Untuk mengembangkan usaha ini, maka diperlukannya studi kelayakan, yang mana fungsinya yang pertama untuk mengetahui apakah pengembangan usaha bisa dilakukan, mengetahui apakah usaha yang akan didirikan memberikan nilai ekonomi yang baik bagi investor. Ini beberapa contoh produk. Yang pertama ada kasur busa, ada sofa bed, ada kasur lipat, dan ada sarung bantal, yang mana bahannya semuanya sama, yaitu busa merek Inowak yang bergaransi 10 tahun. Berikut ini adalah jumlah penjualan produk Pontiform pada tahun 2018. Pada bulan Januari, penjualan kasur 23, penjualan sofa 12, bulan Februari 17 kasur, sofa 18, Maret 2028 kasur, 19 sofa, April 30 sofa bed, 16, bulan Mei 12 kasur, 13 sofa, bulan Juni 24 kasur, 20 sofa, bulan Juli 43 kasur, 19 sofa bed, Agustus 32 kasur, 18 sofa bed, September 19 kasur, 12 sofa bed, Oktober 19 kasur, sofa bed 14, November 23 kasur, sofa bed 7, Desember 26 kasur, sofa bed 19. Jumlah penjualan pada 2018 yaitu 296 buah kasur dan penjualan sofa bednya 177 buah. Terdapat permintaan produk dari luar kota dan dari dalam kota, sehingga diperlukannya pengembangan usaha untuk menjadi konsumen dan mitra usaha yang lebih luas. Rumusan masalah: bagaimana kelayakan pengembangan usaha Pontiform dinilai dari aspek teknis, pasar, manajemen, lingkungan, hukum, dan finansial. Apakah hasil kelayakan usaha dapat direkomendasikan untuk mengembangkan usaha ke dalam skala yang lebih besar? Tujuan penelitian
yaitu untuk mengetahui kelayakan pengembangan usaha Pontiform berdasarkan analisis-analisis yang dilakukan. Apa itu studi kelayakan bisnis? Menurut Kashmir dan Jafar 2002, studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara menyeluruh dan mendalam tentang sebuah bisnis agar diketahui kelayakannya untuk direalisasikan. Hal tersebut membuat investasi proyek dan bisnis mempunyai integrasi yang kuat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan. Studi kelayakan bisnis itu terbagi menjadi dua, yaitu dalam segi analisis kuantitatif, analisis dan analisis kualitatif. Nah, analisis kuantitatif itu ada aspek teknis, ada aspek pasar, aspek finansial, dan kualitatif itu masuk ke aspek hukum dan aspek lingkungan. Pada penelitian ini itu dikatakan usaha ini layak atau tidaknya antara lain yang pertama tersedia atau adanya analisis aspek teknis, finansial, pasar, manajemen maupun hukum, kelayakan nilai cash flow, PP, NPV dan IRR. Diagram flowchart penelitian yang dimulai yaitu studi literatur dan studi lapangan. Selanjutnya perumusan masalah, yaitu selanjutnya pengumpulan data, baik itu data secara finansial, data yang diperlukan dalam penelitian ini. Pengumpulan data itu terbagi beberapa aspek. Yang pertama aspek teknis, ada aspek finansial, ada aspek pemasaran, ada aspek manajemen hukum dan lingkungan. Nah, pada aspek finansial itu penelitian dilakukan dari data laporan laba rugi per periode, itu dihitung melalui metode ROI, BC, BEP. Dan laporan laba rugi kooperatif itu dilakukan dengan metode NPV, IRR, dan payback period. Setelah itu didapatkanlah analisa hasil. Nah, dari analisa hasil tersebut itu didapatkan layak tidaknya usaha tersebut. Apabila tidak layak, maka diperlukannya pengembangan atau pengumpulan data kembali oleh peneliti. Setelah itu apabila layak, langsung menuju kesimpulan dan saran. Hasil dan pembahasan analisis kelayakan usaha itu terbagi menjadi dua, aspek non-finansial dan aspek finansial. Aspek keuangan menurut Kashmir dan Jafar, aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai perusahaan secara keseluruhan. Aspek ini sangat penting karena banyak pengusaha menganggap aspek ini merupakan aspek yang paling utama untuk dianalisis karena dari aspek ini dapat memberi gambaran hal-hal yang berkait dengan keuntungan perusahaan. Secara keseluruhan, penelitian dalam aspek ini meliputi sumber-sumber dana yang diperoleh, kebutuhan biaya investasi, estimasi pendapatan dan biaya selama beberapa periode, proyeksi laba rugi, kriteria penilaian investasi, serta rasio keuangan. Aspek finansial itu ada beberapa, yaitu aliran khas, cash flow, payback period, net present flow atau NPV. NPV ini adalah nilai bersih sekarang, merupakan perbanding antara NPV kas bersih dengan PV investasi capital outlays selama umur investasi. Selisih antara nilai kedua PV tersebutlah yang kita kenal dengan net present value atau NPV. Nah, dari data ini NPV, dari data pada penghitungan NPV dikatakan layak apabila nilai NPV itu lebih besar daripada 0, maka usulan investasi diterima. Jika NPV lebih kecil daripada 0, maka pengembangan usaha ini dikatakan tidak layak. Analisis pada aspek non-finansial. Non-finansial itu meliputi yaitu aspek pasar, pemasaran, yaitu bagaimana pemasaran yang dilakukan oleh pemilik usaha, baik itu secara langsung ataupun melalui sosial media.
Setelah itu aspek produk alas leher ini, produk Pontiform ini sudah diminati pasar sejak lama. Produk kasur busa yang diproduksi oleh Pontiform setiap tahunnya meningkat yang sejalan dengan peningkatan demand dari konsumen. Ada lagi aspek harga. Penentuan harga yang ditetapkan oleh Pontiform berdasarkan prinsip biaya tetap dan biaya variabel pembuatan produk dan mengikuti harga pasar atau yang sering disebut markup. Aspek sumber daya manusia, tidak mengenal sistem kerja dengan shift dalam usaha Pontiform. Sistem upah yang diterapkan Pontiform itu dibedakan atas sistem upah harian dan bulanan yang dibagi pada pegawai tetap dan pegawai harian. Ada aspek teknis. Aspek teknis dan produksi pada industri Pontiform membahas mengenai tata kelola mulai dari lokasi produksi, perolehan bahan baku sampai bagaimana cara industri Pontiform mengelola kegiatan produksi, baik alur produksi, peralatan yang digunakan, kapasitas produksi, pengawasan kualitas, letak pabrik beserta tata letak peralatan. Aspek manajemen, hampir semua fungsi manajerial dipegang sendiri oleh pemimpin usaha yang langsung membawahi 10 orang karyawan. Pembagian tugas secara spesifik dilakukan pada proses produksinya, di mana terdapat 3 kegiatan utama dalam proses produksi, yaitu perakitan, pemotongan, dan penjahitan. Yaitu selanjutnya aspek sosial dan ekonomi. Pengembangan Pontiform yang memproduksi kasur busa ini mampu membuka peluang kesempatan kerja dan dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar 10 orang, sehingga secara tidak langsung keberadaan usaha ini dapat membantu pemerintah daerah Kota Pontianak dalam upaya mengurangi angka pengangguran, walaupun masih dalam jumlah yang kecil. Aspek eksternal lainnya yaitu pada usaha Pontiform dapat dikatakan tidak menghasilkan sisa atau limbah. Karena apa? Karena ketika proses produksinya hanya mengambil bahan baku, setelah itu pemotongan, perakitan, serta penjahitan, sehingga tidak menimbulkan zat yang berbahaya bagi tubuh ataupun mengganggu lingkungan sekitar. Nah, dalam aspek finansial, diketahui bahwasanya biaya investasi Pontiform itu pada periode 2018. Jenis investasi itu yang pertama ada jenis investasi busa, jumlahnya 5 dengan harga satuan 150 juta. Maksud dari sini ialah busanya dalam segi kubik. Itu totalnya dalam periode tahun 2018 itu total investasi busa 750 juta. Yang kedua ada cover, jumlahnya 12, harga satuannya 65.000, totalnya 780.000. Yang ketiga ada kain, jumlahnya ada 5, satuannya 75.000, totalnya 375.000. Pemotong satuannya 30.000, totalnya 180.000. Dan benang ada 8, harga satuannya 15.000 dan total 120.000. Pada tahun 2018 biaya investasi yang dilakukan oleh usaha Pontiform yaitu sebesar 751.455.000. Biaya reinvestasi Pontiform skala 1 tahun. Aspek finansial, penyusutan dari barang investasi usaha Pontiform skala 1 tahun. Busa, yaitu totalnya adalah 71.250.000. Jadi ke busa di perusahaan Pontiform ini itu diambil dari daerah Tangerang, itu dari pabriknya langsung. Nah, mengapa busa dalam penyusutan ini sebesar 71 juta? Karena apabila busa itu belum dirakit atau masih utuh, itu lebih berisiko terkena wabah, yaitu yang sering terjadi adalah wabah hewan, jadi tidak layak digunakan. Jadi pada tahun 2018 busa penyusutan itu adalah total 71.250.000, cover itu 148.200, kain 71.250 rupiah, pemotong 57.000 dan benang 114.000. Total penyusutan pada tahun 2018 itu yaitu 71.640.450. Biaya tetap yang dikeluarkan dalam usaha Pontiform skala 1 tahun yaitu hanya penyusutan peralatan atau yaitu 71.250.000. Biaya variabel yang dikeluarkan dalam usaha Pontiform skala 1 tahun yaitu ada komponen busa, harga satunya 3 juta, total biaya per periode 2018 itu 150 juta, cover 12.000, per harinya 6 juta,
per bulannya 10 juta, totalnya ada 1,440 juta, 1,44 juta rupiah. Benang 15.000, total biaya periode per periode adalah 600.000. Tenaga kerja itu ada 50.000, per harinya 500.000, ada 10 pegawai, per bulannya 12 juta, dan per tahunnya 120 juta. Listrik dan air itu 90.000 per tahunnya, totalnya 720.000. Jadi total biaya variabel yang dikeluarkan usaha Pontiform yaitu 3,361.320.000. Penerimaan usaha Pontiform skala 1 tahun. Penerimaannya yang telah didata ialah kasur busa, itu penerimaan pada tahun 2018 totalnya 384.100.000, kasur lipat 278.300.000, sofa bed 222.500.000. Total penerimaannya adalah 898.700.000. Pendapatan yang diperoleh dalam usaha Pontiform skala 1 tahun. Pendapatannya ialah dalam 1 tahun 2018 penjualan kasur itu totalnya 296 buah, penjualan sofa itu 177 buah, dan kasur lipat 13 buah. Total yang pendapatannya yaitu 4,250 juta. Total biaya yang dikeluarkan dalam periode 2018 kemarin itu adalah 3,132.390.450 rupiah. Jadi disimpulkan didapatkan bahwasanya jumlah pendapatan dari Pontiform 2018 yaitu 1,177.339.550. Nah, di sini ada aliran kas usaha Pontiform dalam skala 2018. Investasi peralatan tadi yaitu busa 65.000 sebanyak 12 barang, yaitu total 780.000, cover 75.000 5 unit barang 375.000, kain 30.000, totalnya 18.000, pemotong totalnya 120.000. Jadi investasi peralatan itu totalnya adalah total investasi awal yaitu 751.455.000. Penerimaan benefit itu adalah 8.500.000 dengan jumlah barang yang telah laris itu 500 unit. Total biaya 4,250 juta. Biaya kos itu ada beberapa bagian yaitu biaya tetap. Biaya tetap ini masuk ke dalam penyusutan yaitu total tadi 71.640.450 rupiah. Jadi total biaya tetap yaitu 71.640.450 rupiah. Biaya variabel itu ada busa yaitu 3 juta, jumlah barang ada 500, jadi totalnya 1,500 juta. Cover 12.000, totalnya 500, totalnya jadi 1,40 juta. Benang 15.000, totalnya 600.000. Tenaga kerja. Jadi pada aliran khas ini kita bisa melihat total investasi dari usaha Pontiform pada tahun 2018, total benefit per tahun, total biaya tetap 2018 kemarin, total biaya variabel per tahun, dan total cost per tahun serta net benefit atau per tahun. Nah, setelah peneliti menghitung dari periode NPV, bahwasanya diketahui bahwa investasi awal dari Pontiform itu 751.455.000 dengan metode NPV ini dengan bunga 10%, itu pada tahun 2019 itu 1,117.039.550 rupiah dengan bunga terhitung dengan nilai DF dengan bunga 10% itu terhitung 0,909. Jadi present value-nya pada 2019 yang akan datang itu
1,1,15 388.991. Berdasarkan hasil perhitungan dari metode NPV, itu didapatkan bahwasanya nilai yang didapatkan dari NPV itu adalah positif. Maka dengan nilai positif ini, usaha Pontiform dapat dikembangkan, layak dikembangkan. Selanjutnya kita menggunakan metode IRR dengan note benefit yang pertama itu adalah Rp751.455.000 dengan bunga 10%. Maka didapatkan present value-nya 705. Maka pada tahun selanjutnya itu 8,163.320.450 rupiah. Itu dengan bunga 0,909 dengan nilai yang positif. Setelah itu mencari NPV yang kedua dengan mencoba bunga sebesar 20%. Didapatkan 0,833 dengan total present value-nya itu 1,15.348.991. Nah, di sini didapatkan bahwasanya NPV yang kedua itu 161.681.948.000 rupiah, itu dengan bunga yang 20%. Nah, setelah itu NPV yang pertama itu sebesar 1,766.843.951 rupiah. Maka didapatkan nilai hasil dari metode IRR itu didapatkan dengan nilai sebesar 15,6%. Ini dikatakan layak karena apa? Karena tingkat bunga yang berlaku itu lebih besar daripada tingkat bunga yang berlaku sebesar 10%, menunjukkan bahwa usaha Pontiform layak untuk dikembangkan. Penutup kesimpulan, berdasarkan hasil analisis terhadap semua aspek yang telah dikaji, maka kesimpulan dapat diperoleh sebagai berikut. Hasil analisis dari aspek pasar, pemasaran, aspek manajemen, aspek teknis dan teknologis, serta aspek sumber daya manusia, aspek sosial dan ekonomi, aspek lingkungan dan eksternal lainnya menunjukkan usaha Pontiform layak dilaksanakan atau dikembangkan. Yang kedua itu dengan hasil analisis dari metode NPV dan IRR, NPV menunjukkan bahwasanya sebesar 11,958,8 yang berarti nilai NPV tersebut lebih besar daripada 0. Maka dengan nilai NPV lebih besar daripada 0, maka dia layak untuk dikembangkan. Dengan metode yang kedua yaitu IRR, hasilnya mendapatkan sebesar 15,46%, itu lebih besar dari tingkat bunga yang berlaku atau DF itu sebesar 10%, menunjukkan bahwasanya usaha Pontiform ini layak dijalankan dan dikembangkan dalam skala besar. Terima kasih, sekian presentasi seminar hasil dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.